أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Hari ini kita diberikan sesuatu yang sangat spesial karena dari sekian hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk beraktivitas hari ini, ada yang bekerja, ada yang macam-macam. Ibu diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini yang paling penting, mendapatkan satu hal yang tidak didapatkan oleh sementara orang atau bahkan semua orang, yaitu nikmat untuk bertafaqquh fid din. Ya. Dalam Quran bukan talabul ilmi, Bu ya. Bukan menuntut ilmu. Tapi oleh Quran saking istimewanya pertemuan kita hari ini, itu redaksinya diberikan khusus. Dan kalau ibu nggak dapat ini atau tidak memaksimalkannya, ibu rugi. Karena tidak semua orang diberikan. Ibu sudah diringankan langkah, sudah datang, kemudian diberi kesempatan. Ya. Maka mari kita lihat misalnya, saya buka dulu dengan Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Baik, perhatikan kalimatnya. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya setiap orang-orang yang beriman itu pergi ke medan juang seluruhnya. Ada yang menarik ayat ini. Ayat ini diturunkan untuk merespon orang yang semangat jihad, Bu, jihad fisik. Ya. Di zaman Nabi itu saking senangnya berjuang, kalau ada panggilan cepat sekali responnya. Ya. Tak peduli apapun yang sedang dilakukan. Ada yang sedang makan, ya, sedang ngobrol dengan keluarga, tiba-tiba ada panggilan misalnya. Ya, jahidu fi sabilillah, ayo berjuang. Itu seketika bisa ditinggalkan, Bu. Ya. Sampai-sampai yang hadir bersama sebagian kerabatnya bisa pergi, ya. Yang biasa belajar kemudian bisa pergi dan seterusnya. Silakan. Saat itulah kemudian turun ayat ini. Kata ayat ini, tidak mesti semuanya pergi berjuang. Harus ada segelintir orang yang meluangkan waktu walaupun tidak semua, ya, untuk mendalami tuntunan ajaran agamanya. Yang paling menarik begini, saya bikin konstruksi ayatnya dulu. Ayat ini turun terkait dengan jihad. Jihad itu bukan melukai orang, Bu ya, hati-hati ya. Jihad itu bukan tembak orang, bunuh orang, bom orang, bukan. Ya. Jihad itu mempertahankan, ya, mempertahankan eksistensi kebaikan ketika diserang. Ya. Ibu kalau ada pencuri dibiarkan saja atau ibu pertahankan? Kan orang mau curi mobil ibu, masa ibu diamkan? Oh, silahkan Pak, diambil aja, ini kuncinya. Itu nggak ada yang begitu, pasti dipertahankan. Nah, orang mau curi dunia saja yang tidak kita bawa pulang, ibu tahan-tahan. Orang curi handphone, ibu tahan-tahan kan? Itu dunia yang tidak dibawa pulang. Tidak ada orang Islam meninggal handphonenya ikut dibawa, ya. Saya belum pernah dengar itu. Pak, kalau mama meninggal tolong handphonenya titipkan sekalian masuk kubur, nanti papa kapan kalau papa kangen miss call aja. Nggak ada begitu. Pasti dipertahankan. Ya. Jadi kalau dunia saja dipertahankan, apalagi iman yang ibu bawa sampai ke akhirat. Ya. Jadi ada syariat jihad untuk mempertahankan eksistensi kebaikan baik dalam urusan dunia ataupun akhiratnya. Nah, sekarang perhatikan sebentar ya, ini konstruksi yang sangat penting. Kalau jihad yang dipahami dengan peperangan secara fisik itu, perjuangan fisik dalam konteks perang, itu tidak ada peperangan, tidak ada yang menyerang Islam, tidak ada yang menyerang orang Islam yang mengharuskan kita berjuang membela, maka aktivitas-aktivitas hidup yang normal itu senilai dengan jihad. Walaupun berbeda dalam kadar pahala, ya, tapi nilainya jihad. Misal, seorang ayah yang bekerja mencari nafkah, Quran surah 4 ayat 34, itu dinilai sebagai jihad. Ayah bekerja mencari nafkah, misal, di Quran surah keempat ayat 34, itu dinilai sebagai jihad. Jihadnya seorang suami. Ibu bahkan Masya Allah, sejak mulai menikah, bahkan dalam mengandungnya, melahirkan, merawat anak, itu jihadnya. Ya. Ibu juga demikian. Dalam mengandungnya, merawat, mendidik, aktivitas kebaikannya, ya, dan seterusnya, itu pun jihad. Ya. Anak-anak
saat berangkat, belajar, beraktivitas itu jihad. Ya. Kalau diniatkan karena Allah, diniatkan karena Allah. Walaupun berbeda kadar pahala dengan yang ini. Nah, yang paling menarik, kata Quran, jangan sampai semua orang aktivitas sibuk dalam dunianya. Walaupun diniatkan ibadah, mesti ada sementara, walaupun tidak semuanya, yang mendalami tentang tuntunan agamanya, dinnya. Ya. Pelan-pelan, sebentar. Mesti ada yang belajar. Ya, mesti ada yang belajar tentang agamanya. Walaupun tidak semua. Di rumah ada 5 orang, ya tidak harus 5 orang ya belajar. Mungkin 1 orangnya. Ya. Sekarang coba lihat di rumah. Barangkali orang rumah kan tidak semua hadir di sini ya. Baik, ada sebagian yang bekerja, sebagian beraktivitas, ya macam-macam. Ibu utusannya datang ke sini untuk belajar. Ya. Nah, saat ibu datang, hadir, ditempatkan di sini yang tidak semua orang mendapati nikmat ini, itu disebut spesial oleh Quran. Spesial, ya. Karena aktivitas ini langsung oleh Quran disejajarkan dengan jihad yang pertama ini. Ya. Artinya kalau orang berangkat ke sini kemudian untuk belajar, mendalami agamanya, saat ini tidak ada, maka ini bahasa Qurannya ya, karena menggunakan huruf waw. Waw itu artinya equal, sama, sejajar. Ya. Artinya apa? Artinya pahala ini serupa dengan ini, sama. Ya. Bahkan saat seseorang dalam perjalanannya untuk belajar kemudian, atau dalam belajarnya sedang megang pulpennya, misal ya, kita kan tidak tahu. Misal berpulang menghadap Allah, meninggal dunia, itu dihukumi sama dengan jihad fi sabilillah. Ya. Tapi belajar yang seperti apa? Karena tidak semua yang datang itu punya nilai yang sama. Hati-hati. Makanya tadi saya sampaikan di muka, ada seseorang sudah diberikan nikmatnya, kesempatannya, tapi tidak mendapatkan nilai ini, itu ruginya 2 kali lipat. Ya. Sangat luar biasa. Mari kita lihat. Saya mohon izin sedikit mengulas ini, karena ini pertemuan pertama kita di sini, supaya nanti ibu belajar dengan ustadz manapun, di tempat manapun, hal ini bisa diterapkan. Ya, sayang kalau sudah dapat kesempatan orang lain tidak, kemudian kita buang peluangnya. Karena belum tentu Allah berikan ini, kecuali, maaf, barangkali jadi jalan kita untuk memperbanyak bakal kebaikan sebelum pulang. Ya. Yuk kita lihat. Saya sering sampaikan sebagai motivasi, banyak orang yang telah mendahului kita, barangkali pahalanya sudah cukup, bekalnya sudah cukup. Ya. Bu pernah dengar namanya Musa, orang Mesir? Anaknya kecil, masih usia 5-6 tahun dulu, matanya buta. Ya. Musa, anak usia 5 kurang lebih sampai 6 tahun, matanya buta, kemudian ingin hafal Quran. Ya. Lalu, Masya Allah, minta pada ayahnya diantar 20 km, naik motor yang sangat sederhana. Setelah itu hafal Quran. Ketika ditanya, Musa, kenapa engkau menghafal Quran? Ya. Dia sampaikan, apakah kalau nanti engkau diperkenankan berdoa mau minta apa? Ternyata mengejutkan. Ya. Saya percepat. Kalau saya diperkenankan untuk bermohon dan dikabulkan oleh Allah, 1, saya akan minta kepada Allah supaya mata saya tetap dibutakan sampai dengan kiamat. Tetap dibutakan. Karena dengan mata ini, yang buta, saya mampu hafal Quran. Saya takut kalau mata saya bisa lihat lagi, ya Quran saya bisa hilang. Yang menarik yang kedua, Musa, jika dikabulkan, diperkenankan kau berdoa, apa yang mau diminta? Kata Musa, saya akan mohon pada Allah saat saya datang sendirian nanti menghadap Allah di hari kiamat. Tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, tanpa ditemani siapapun. Gak ada yang temani, walau sekedar ayah. Dia katakan, saya akan mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran ini sampai saya bawa sekarang. Kalau dengan Quran yang sudah saya hafalkan sekarang ini, saya masih dihukum, tolong ringankan siksaan saya dengan Quran yang telah saya bawa ini. Ibu bayangkan, anak kecil 5-6 tahun, mata buta, menghafal Quran, sampai hafal untuk dibawa pulang. Ada orang diberikan 50 tahun, 60 tahun, sehat, mata bisa lihat, kaki bisa melangkah, belum sempat memegang mushaf, dengan cara apa lagi mesti difasilitasi? Ya. Ibu jangan tanyakan kenapa anak-anak Palestina yang kecil-kecil itu cepat pulang, cepat meninggal, karena bekalnya sudah cukup. Sudah cukup, Bu. Ya. Kami berkeliling melihat-lihat anak-anak kecil di Timur Tengah, itu 4-5 tahun tuh rata-rata hafal Quran. Paling sedikit 10 juz, 15 juz tuh ya. Masya Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, kita diberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Ya. Makanya yang pertama, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan ini, kata Quran, lihat tafaqahu fid din. Kuncinya 1, mohon izin, 1, yatafaqahu fid din. Kita ulas ini sebentar, lalu kita masuk pada materi inti kita. Baik.
Tafaqquh berasal dari kata fikih. Fikih. Artinya paham, mengerti. Paham, mengerti. Baik. Ad-din itu agama, jelas ya. Agama Islam disebut di Quran dengan ad-din. Ali Imran ayat 19 itu. Inna ad-dina 'indallahil Islam, ya. Jadi dari mulai Nabi Adam alaihissalam diturunkan sampai ke Nabi Muhammad, agamanya nggak ada yang beda, sama semua, ya. Di Nabi Isa, Nabi Musa, seluruhnya, Zakaria, Nabi Ibrahim, semuanya Islam, tidak ada yang beda, ya. Jadi kalau ibu urutkan misalnya dari Muhammad, ya, Ali Imran ayat 19, Bu, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matushala bin Kinan bin Anwath bin Thith bin Adam alaihissalam. Ini dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, agamanya apa? Islam. Dalilnya kita temukan di Quran surah ketiga ayat 19. Nah, sekarang lihat. Kalau seseorang sudah masuk Islam, tidak cukup dengan Islam saja. Tapi dituntut untuk menunaikan segala apa yang menjadi tuntunan dalam agamanya. Diminta mesti sholat. Diminta berkata yang baik, mesti berkata baik, ya. Diminta zakat, dia zakat. Nah, sekarang tidak mungkin semua itu dilakukan tanpa pengetahuan. Ya. Tanpa belajar itu tidak mungkin. Misal, Quran turunkan perintah salat, Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah. Tunaikan oleh Anda salat. Dari mana tahu caranya salat? Kalau tidak belajar, ya, harus belajar. Karena itu ketika kita belajar, ini yang paling menarik. Saat kita ingin belajar tentang agama kita, bahasa Qur'annya bukan sekedar belajar, tapi tafaqquh berasal dari kata fikih. Kalau cuma fikih, saya agak pelankan. Kalau cuma fikih artinya paham. Tapi kalau menggunakan ta, kemudian ada tasydidnya, artinya berusaha serius. Ya, usaha yang serius, sungguh-sungguh. Usaha yang serius, sungguh-sungguh. Jadi kata Quran, ketika kita akan belajar apapun yang terkait dengan agama kita, maka bedanya dengan pelajaran biasa, pastikan kita harus berusaha memahami setiap yang kita pelajari. Jangan sampai ada satu huruf pun, satu kalimat pun yang ibu saat keluar dari ruangan ini, di tempat belajar manapun, tidak kita pahami. Nah, ini masalah yang sangat serius sekarang, Bu. Saya beri contoh misal, maaf ya, kita sholat sampai hari ini. Ribuan kali rukuk, ribuan kali sujud. Coba perhatikan, ini kata Quran ya, bahasanya lembut tapi isinya tajam. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dipelajari dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silakan cek, dari sekian bacaan sholat yang kita baca sampai detik ini, berapa persen yang sudah dipahami? Bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Karena itu setiap pelajaran di agama kita, ini tidak dianggap mudah ya. Setiap pelajaran di agama kita, itu selalu melekat kata fikih. Coba, pelajaran sholat, fikih sholat. Pelajaran zakat, fikih zakat. Pelajaran haji, fikih haji. Artinya jangan sampai kita pelajari hal-hal terkait dengan tuntunan agama kita, kecuali kita mengerti saat kita baca. Paham saat dilakukan, sehingga ada kekhusyuan dalam diri kita, dan bisa diaktualkan dalam kehidupan. Ini kita yang kehilangan ini, Bu. Ya. Sehingga bukan cuma ibadahnya, dampaknya dalam kehidupan tidak ada. Coba ibu cek ya. Mohon maaf, saya agak cepat sedikit lompat. Ya. Kata Quran, orang kalau salatnya benar, pasti jadi orang baik. Pasti itu. Ya. Quran surah 29 ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat ke-45. Baik. Kita hafal ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya mungkar. Baik. Saya agak cepat sedikit ya. Nanti selesai ini kita langsung sambungkan ke materi kita. Perhatikan kalimat Qur'annya. Innas shalah, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Ada alif lamnya, Bu ya? Ada alif lamnya. Kalau tanpa alif lam tulisannya inna shalah tanpa alif lam, itu dalam bahasa Arab maknanya luas, umum, general, nakirah. Jadi bebas.
Mau cepat-cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, itu inna sholat tanpa alif lam. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, itu disebut dengan ma'rifah khusus. Ya. Ada tuntunan tertentu, aturan yang disepakati. Kayak artikel the dalam bahasa Inggris ya. Car banyak tuh di luar, yang mana saja. Tapi kalau saya katakan the car, yang itu kan, bukan yang lain. Khusus. Nah, kalimat sholat di Quran, itu yang berbentuk ibadah, seluruhnya menggunakan alif lam. Yang berbentuk ibadah. Ya. Kita hafal kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu nas, ada alif lamnya. Kalimat salat kedua Al-Baqarah 43. Wa aqimus salat. Selalu pakai alif lam. Ya. Di Quran meminta tunaikan salat dengan benar, sesuai aturan, ada tuntunan dari Nabi, pelajari dulu oleh kita. Nah, kalau salatnya benar ditunaikan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dampaknya pasti menjadikan pelakunya orang baik. Karena orang jadi buruk itu cuma dua sumbernya. Seseorang punya perangai buruk, sumbernya cuma dua kata Quran. Satu fahsya. Ya. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Maaf, kata-kata yang kotor, jorok, ya. Pornografi, porno aksi, zina, itu fahsya. Itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat, lisannya kotor, itu mustahil. Mustahil. Kalau ada orang tidak sholat, lisannya kotor, mencela, bahasa macam-macam keluar, nggak usah dipikirin, memang nggak sholat kok. Ya. Tapi kalau ada orang sholat, lisannya kotor, tajam, tidak menentu, ini persoalan. Ada yang salah dalam sholatnya. Ibu bisa nggak perhatikan ya, zaman Nabi itu, kan ada orang keras, ya, ada pencela, ada pemukul, tapi begitu diajarkan sholat, masuk Islam, tiba-tiba yang keras jadi lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul. Kok ada orang sekarang kelihatan, ya, kemudian mengaku seorang muslim, kelihatan sholat, lisannya kotor, tangannya kasar, kakinya tanpa filter, macam-macam. Ada yang salah itu. Mustahil begitu orang sholat. Ya. Termasuk mungkar. Mungkar itu keburukan yang sumbernya dari nafsu perut dan akal. Ya. Yang diingkari hati. Bohong itu mungkar. Mencuri itu mungkar. Ya. Merampok itu mungkar. Membunuh itu mungkar. Mustahil ada orang sholat itu buruk. Mustahil. Karena itu kalau ada seorang ibu punya anak, masuk usia mau balik, maaf, ibadah apa yang pertama diajarkan? Salat, bukan yang lain. Disampaikan pada saudari-saudari kita yang mengajar di TK, di PAUD, itu bukan manasik yang diajarkan. Bukan haji-haji dulu, salat dulu. Kalau salatnya benar, yang lain akan ikut baik. Jelas ya? Karena itu, setiap nanti kita mengikuti, ibu mengikuti ta'lim, pengajaran, maka pastikan apa yang kita pelajari sampai ke sini. Sampai paham. Ya. Jelas ya? Baik. Ini baru satu di antara sekian bagian. Nanti kita ulas lagi di akhir bahasan kajian kita. Jadi saya ingin bersepakat dulu, bila nanti dalam bahasan kita ada sesuatu yang tidak kita pahami, jangan tinggalkan tempat ini kecuali kita sudah maksimal dalam memahami apa yang kita bahas. Ya. Jelas ya? Baik. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita. Ya. Dan tidak cukup dengan amin ya. Kita lihat nanti. Sambil dicatat, sambil ditanyakan. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita seperti saat kita diciptakan. Quran surah ke-17. Kita akan selalu bersama Al-Quran dan hadis. Jadi sedapat mungkin ya, ibu punya perangkat barangkali untuk dilihat. Quran surah ke-17, dalil kita ayat 70. Al-Isra. Kemudian kita teruskan dulu pelan-pelan. Quran surah, ini berdasar tuntutan bahasannya. 15 ayat 28. Kita urut dari sini. Al-Hijr ayat 28. Sudah? Ayat 28. Nanti saya bacakan pelan-pelan. Quran surah 2 ayat 168. Nanti saya baca kembali. Quran kembali ke surah 17 ayat 85. Sudah? Kita ambil hadisnya satu saja supaya cukup bahasan kita. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Nomor hadis 1015. Bisa ditemukan di Al-Arba'in. Kalau ibu merasa
terlalu banyak ya. Di hadis Muslim ada sekitar 9 jilid. Ambil aja Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis, nomor hadis yang ke-10. Baik. Saya baca ulang ya. Pertama, kita ada di Quran surah 17 Al-Isra ayat 70. Kemudian Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Kemudian Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-Isra kembali ayat 85. Dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 1015 atau di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Sudah? Baik. Ayat turunannya nanti kita bahas ya kemudian. Para ibu sekalian, ada informasi yang sangat menarik dalam Al-Quran bahwa saat manusia, anak cucu Adam diciptakan oleh Allah, itu penciptaannya diiringi dengan kemuliaan. Bahasanya bukan sekedar mencipta, Bu. Ya, kata Quran, walaqad karramna bani Adam. Quran surah 17 ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah memuliakan. Jadi hati-hati saat kita diciptakan oleh Allah ini bukan tercipta secara fisikal lahir saja, tidak. Tapi kita tercipta membawa kemuliaan. Ya, di fisik yang sangat mulia, potensi kebaikan yang sangat mulia, ya, jalan kehidupan yang sangat mulia. Saking mulianya bahkan manusia pertama yang dicipta itu, saking mulianya itu dimintakan oleh Allah kepada makhluk selainnya untuk hormat. Ya. Di saat Adam diciptakan, diberikan bekal kemuliaan, itu malaikat, jin yang ada di sekitarnya untuk diminta oleh Allah untuk hormat. Ya. Ibu bisa temukan di Al-Baqarah ayat 34 itu. Ya. Tidak kami tuliskan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Ya. Dan ketika kami perintahkan pada para malaikat dan jin yang ada di sekitar itu, ketika Adam sudah diciptakan, diberikan pesan, ya, diberikan tugas untuk menjadi khalifah di bumi, kata Allah, malaikat semuanya, ayo sujud hormat pada Adam. Hormat. Ya. Ibu bisa bayangkan manusia ini saking mulianya, malaikat saja diminta hormat. Ya, diminta hormat. Karena itu penting kita sadari saat terlahir ke muka bumi ini bukan cuma fisiknya, ya, bukan cuma kepribadiannya, tapi seluruh yang menyertai kehidupan kita itu sudah mulia. Maaf, yang memuliakan siapa? Allah. Perhatikan pelan-pelan. Allah sudah memuliakan. Perhatikan bedanya dengan makhluk ya. Kalau ada orang yang menganggap kita mulia di Tirtayasa ini, ya, di Tirtayasa, mohon maaf, yang orang Tirtayasa menganggap mulia, tapi belum tentu orang Blok M menganggap mulia. Begitu keluar dari sini, mereka mengatakan tidak, dia orang biasa. Ya. Sejakarta menganggap mulia, orang Bandung belum tentu. Kata orang Bandung, saya nggak kenal dia. Ya. Bisa jadi demikian ya, terjadi seperti itu. Tapi kalau Allah yang memuliakan orang ini, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, maka penduduk langit dan bumi akan mengatakan dia mulia. Dia mulia. Ya. Karena itu aturannya, seseorang yang sudah dimuliakan oleh Allah, jangan merendahkan kemuliaannya. Ya. Yang menarik kadang-kadang begini, Allah sudah angkat, manusianya merendahkan. Ya. Allah sudah tinggikan, manusianya menurunkan. Ya. Nanti kita ambil contohnya banyak sekali. Ya. Saking sayangnya Allah ingin tinggikan dia dalam pandangan para makhluk. Ketika dipanggil lewat sholat, Allahu Akbar, diangkat derajatnya. Diberikan informasi. Karena dengan sholat, makhluk lain mengagumi. Ya. Begitu Allah ingin angkat, manusianya nggak mau. Ya. Masya Allah, dipanggil misalnya, adzan zuhur jam 12, lewat 3, ya kan? Allah ingin angkat. Begitu mau dimuliakan, karena semua menyaksikan. Ya. Ibu jangan kira saat kita ibadah, termasuk saat ini, jangan dikira semua diam. Nanti, satu saat setelah semua berakhir, itu ternyata mulut kita dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim. Kami kunci seluruh mulut lisan manusia. Yang berbicara apa? Ada yang paling ajaib. Ada yang paling ajaib. Ya. Ternyata yang berbicara diantaranya adalah benda-benda yang pernah kita pijak dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Ya, ada ayatnya Quran. Yuk, kita hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu. Sekarang lihat ya. Kalau ayatnya berhenti di sini, idza zulzilatil ardu. Sampai sini saja itu gempa biasa. Yang meruntuhkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau ditambah lagi kalimatnya, diulang 2 kali, zilzalaha. Sudah zulzil pakai zilzal. Itu artinya, maaf, yang di bawah naik ke atas. Jadi ini ada gunung,
Kalau kalimatnya cuma sekali, idza zulzilatil ardu, ini gunung, bangunan-bangunan ya, bangunan tinggi macam-macam, gedung-gedung itu runtuh ke bawah gini. Tapi kalau ditambah zilzalaha, ini gunungnya, bangunannya, gedungnya tercabut dari bawah ke atas, terbang. Ya. Karena itu kalau gempa biasa, orang mungkin sudah merasakan ya sesuatu yang gempa ya, dialami seperti biasa. Orang cuma keluar paling gempa, setelah reda masuk lagi, gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, wa akhrajatil ardu afqalaha, semua yang di bawah keluar ke atas. Keluar ke atas. Wa qala al insanu ma laha, mulailah orang berkata, ini apa yang terjadi? Kenapa begini? Lihat ayat keempatnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah semua yang dipijak ya, menyertai kehidupan manusia, dia akan bicara pada Allah. Maka karpet ini akan bicara, ya Allah, saya menjadi saksi saat si fulan di hari A jam sekian, menit kesekian, detik sekian, dia melakukan aktivitas dunianya, ternyata si fulanah datang ke rumah ini, di tempat ini, memijak saya untuk mendekat kepadamu dan mendalami sebagian dari tuntunan agamamu. Allah. Ya Allah, saya saksikan si fulan saat seseorang sedang tertidur, sebagian lelap dalam tidurnya, dia datang ke rumah ini, menyiapkan karpetnya dari jam 3, disediakan, dirapikan, selesaikan. Masya Allah, dia bersaksi. Ya. Maka ketika ibu mengerjakan kebaikan, dia bicara. Termasuk saat seseorang berbuat maksiat, maka segala benda itu akan bicara. Di ruangan, sendirian, mengunci pintu, diduga tidak ada yang lihat. Ternyata ballpointnya akan bicara. Ya Allah, saya bersaksi digenggam oleh tangan si fulan, menggunakan saya menandatangan proyek yang tidak jelas itu. Kau bertakwalah kepada Allah. Kalau Allah sudah muliakan, jangan turunkan. Ada orang dipanggil oleh Allah. Maaf ya, jalannya, masjidnya, karpetnya, kendaraannya, semua akan jadi saksi. Allah sudah muliakan, karena banyak saksi yang akan menyertai, dia turunkan. Ya. Dipanggil jam 12 lewat 3, nggak ingat-ingat, sampai jam 3 lewat 12 baru sadar. Dan belum terfikir sholat. Nah, karena itu, dalam rangka memuliakan apa yang telah Allah muliakan kepada kita ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat penting, yang seperti sederhana, tapi seringkali terlupakan dalam kehidupan. Ada 3 unsur. Ada 3 unsur dalam diri manusia. Ada 3 unsur. Ada 3 unsur dalam diri manusia yang menentukan kemanusiaan dan kemuliaannya. Baik, pelan-pelan. Ada 3 unsur dalam diri manusia yang menentukan kemanusiaan dan kemuliaannya. Jadi saya, ibu, kita disebut manusia kalau punya 3 unsur ini. Kalau tidak punya, hilang kemanusiaannya. Nanti kita cek ya, sampai jam segini masih manusia atau belum itu ya. Kita lihat. Baik, pelan-pelan. Quran surah 15 ayat ke-28. Quran surah 15 ayat 28. Izin saya hapus dulu sebagian. Dan mari kita lihat. Seseorang disebut manusia dan dipandang mulia. Satu, kata Allah, saat manusia yang diciptakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Saat Allah berfirman pada malaikat, ya, perhatikan, saya akan mencipta satu makhluk baru, disebut basyar, manusia. Terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ya. Nanti manusia disebut 5 nama bu ya di Quran. Ya, lain waktu kita bahas, atau ibu bisa lihat nanti di YouTube kita bahas itu ya dalam salah satu kajian hakikat manusia dalam Al-Quran. Saat menciptakan manusia disebut dengan basyar, kata Allah, pertama kali yang disempurnakan fisiknya. Min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu, maka fisiknya saat saya sempurnakan. Ya, hati-hati. Jadi seseorang disebut manusia yang pertama bila ada keadaan fisiknya. Fisiknya beda secara fisikal, beda dengan binatang, beda dengan jin, dan dicipta dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang pertama, seseorang disebut manusia diberikan oleh Allah tampilan fisik yang sempurna, fisik sempurna. Hati-hati bu ya. Jadi fisik kita sudah sempurna dengan segala hal yang tampaknya.
Ya, ada yang hidungnya mancung, hidungnya sedikit pesek misalnya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, yang putih, ya, yang coklat matanya, yang biru, itu sempurna. Ya. Sempurna itu bukan pandangan kita. Sempurna itu berdasar kemaslahatan hidup kita. Jadi kalau ibu diciptakan begini, saya begini, memang kita butuhnya seperti itu. Kalau dirubah sedikit saja akan berbahaya bagi kehidupan kita. Ya. Misal, ibu pernah ke Sudan? Ada satu daerah di Sudan yang pigmen kulitnya itu sampai 4 Bu warnanya. Di tempat yang sama. Tempat yang sama. Ya. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, bahkan ungu. Tempat yang sama. Ya, ini cukup menarik nih ya. Ada yang sampai ungu, ya, sampai ungu. Ternyata ketika Allah ciptakan mereka dengan pigmen kulit yang berbeda, itu situasinya, ya, kadar cuacanya, iklimnya, walaupun satu tempat di situ itu berbeda-beda. Ya. Ada yang putih lebih dekat ke wilayah-wilayah Eropa ke sana itu, maka dengan 18, 20 derajat, 25 derajat paling panas, ya biasa, putih. Ada yang di atas itu 30, 36 derajat ya, mulai agak coklat. Yang hitam 40 sampai 45 derajat. Yang ungu itu rata-rata panasnya 50 derajat, Bu. Yang ungu ya. Jadi kalau simpan telur situ 15 menit sudah matang itu. Ya. Mahasiswa kita kalau kuliah di situ, siang-siang tidur, itu kalau belum siram kasurnya dengan air itu nggak bisa tidur. Saking panasnya. Bisa bayangkan. Tapi perhatikan hikmahnya. Allah ciptakan yang kulit ungu bukan ingin menampakkan pada manusia ini rasial nih ungu, tidak. Tapi memang kebutuhannya saat tinggal di situ mengharuskan kulitnya seperti itu. Dia sudah nggak mikir lagi, begitu keluar sudah tahan. Biasa saja Bu. Bekerja, ada yang ngerjakan bangunan macam-macam dan sudah nggak akan mikir hitam lagi, memang sudah ungu. Ya. Dan kuat keadaannya kuat. Ya. Beda, ya. Kulit putih masuk ke wilayah yang coklat saja sudah tidak tahan. Ya. Karena kan di Afrika uapnya sedikit kadarnya. Kalau kita kena panas berkeringat, ya, ibu sudah gerah macam-macam. Di sana tidak. Kerupuk disimpan di kita itu mengerut, di sana terbakar. Terbakar saking sedikitnya uapnya ya. Sedikitnya uapnya. Baik. Nah, kayaknya kalau ke Mekah dan keluar kan ibu pakai sunblock kan? Ya, menggunakan itu. Ya karena kadar uapnya sedikit, ya, kurang. Nah, jadi ini yang pertama, tampilan fisik sudah sempurna. Karena itu dilarang bagi siapapun untuk merubah tampilan fisiknya. Ya. Pelan-pelan dulu. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya seperti apa kita diminta memuliakannya. Kedua, roh. Harus ada rohnya. Oh, berbahaya kalau cuma fisiknya saja, rohnya tidak ada, tidak akan hidup. Ya. Karena itu ayat itu mengatakan fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min rohi. Setelah disempurnakan fisiknya, maka kami tiupkan roh ke dalamnya supaya punya kehidupan. Ya. Makanya nanti saat rohnya ditiupkan berubah namanya dari roh menjadi nafas. Nafas, ya. Dari situ diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas. Ya. Jadi kalau rohnya sudah masuk ke dalam fisik, maka seseorang sudah bisa bernafas. Pelan-pelan. Saya agak percepat dulu ya. Yang ketiga, akal. Silakan. Akal. Yang ketiga, akal. Baik, sebentar. Jadi ini fisik ditambah roh. Ya apa? Diluaskan aja, diperluas. Nanti kalau di sini penuh, saya keluar juga nggak apa-apa ya. Cukup ya. Lihat sini. Jadi fisik dengan roh untuk membedakan yang hidup dengan yang tidak hidup. Ya. Begitu rohnya masuk, dia hidup. Sekarang ditambah dengan akal, ini yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, manusia berakal, hewan tidak. Ya, manusia berakal, hewan tidak. Ya. Bukan otak, Bu ya. Karena hewan pun punya otak. Sapi punya otak, ya. Kerbau punya otak, udang punya otak, dan manusia nggak mau dipanggil otak udang, ya kan? Baik, walaupun punya otak juga, tapi karena hewan tidak punya akal. Baik, jelas ya? Nah, saya sekarang agak cepat dan di sini inti bahasan kita. 3 hal inilah yang menjadikan kita dipandang sebagai manusia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita merawat kemuliaan ini sehingga satu, kita tetap dipandang mulia oleh Allah sampai kita berpulang, dan dengan kemuliaan itu kita bisa menghadapi ini tantangan kehidupan dengan cara yang terbaik seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Inilah inti bahasan kita. Mari kita bahas pelan-pelan. Setelah dicipta dengan sempurna, manusia akan hidup, berkembang. Maka turun perintah dari Al-Quran supaya 3 unsur ini dijaga oleh manusia, diperlakukan dengan baik, karena akan sangat menentukan kemuliaannya. Tapi yang perlu digarisbawahi, 3 ini sangat terkait dan terkelindan, Bu. Jadi kalau satu saja bermasalah, yang lain akan kena. Satu bermasalah, yang lain akan terpengaruh. Karena itulah hati-hati, mesti serius kita menjaganya, dan kita lihat bagaimana tuntunan Quran dan hadisnya meminta kita memuliakan ini. Satu, kita mulai dari yang ini dulu, paling bawah. Akal. Supaya akalnya tetap baik, mulia, dan nyaman dalam menjalani kehidupan beraktivitas di dunia, maka Allah meminta kepada setiap manusia, hati-hati ya, bahasa Qurannya setiap manusia. Artinya mau muslim atau non-muslim itu terkena oleh ayat ini. Universal. Jadi kalaupun dia misalnya, mohon maaf sebesar-besarnya, bukan Islam, tapi tetap tidak menjaga ini, mengamalkan nilai Quran, tetap akan celaka juga. Jadi di Quran petunjuknya berlaku untuk manusia. Kalau ada bahasa manusia berarti mencakup orang Islam dan non-muslim. Kalaupun dia bukan orang Islam, tidak mau mengikuti tuntunan Quran ini, dia akan celaka. Ya. Mari kita lihat surah Al-Alaq. Wahyu pertama turun apa? Iqra. Ya. Mari kita lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Teruskan dulu. Iqra wa rabbukal. Kemudian alladzi 'allama. Dari kata Iqra. Iqra sampai 'allama. Yang terakhir ayat 5-nya al-insana ma lam. Baik. Iqra. Tamam. Apa artinya Iqra? Baca. Baik. Paling menarik, kalimat Iqra disandingkan dengan kata 'allama. Mengajar dan belajar. Perhatikan pelan-pelan. Kalimat Iqra, baca, disandingkan dengan kata belajar dan mengajar. Seakan-akan Quran ingin memberikan isyarat, dasar pertama seseorang belajar, kemudian hingga bisa mengajar, itu dasar pertamanya membaca. Ya. Makanya anak-anak saat belajar kan ibu ajarkan untuk membaca ya. Baca huruf, baca ini, baca itu, sehingga dia bisa tumbuh dewasa dan punya pengetahuan untuk mengajarkannya. Nah, yang paling harus kita garis bawahi, membaca, belajar, mengajar, ya, ini hakikatnya adalah bagian dari petunjuk Quran untuk meminta manusia menjaga kualitas akal yang Allah telah turunkan kepadanya. Intinya, seseorang manusia akan dipandang mulia, dipandang baik dengan potensi akalnya bila akalnya dilatih, diberikan asupan, ya, diberikan kebutuhannya. Bagaimana caranya? Belajar. Ya. Perbanyak membaca, perbanyak belajar, cari pengetahuan dan sebagainya. Di ayat ini ketika meminta seseorang, mohon maaf, Anda sebagai manusia, jaga kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah, di antaranya potensi akal, ya, maka perintah untuk belajar, membaca, mencari pengetahuan, itu sifatnya universal. Mau orang Islam, mau non-muslim, wajib dia, sepanjang bernama manusia. Maka jika ada seorang manusia, mohon maaf sebesar-besarnya, tidak mau belajar selama hidupnya, ya, tidak mau mengasah akalnya, tidak mau melatih pengetahuannya, maka turunlah konsekuensi yang pertama, maaf, menurun kemuliaannya. Pasti akan rendah hidupnya. Silakan misalnya ibu cek saja, ya, ibu cek kenapa binatang lebih direndahkan, lebih rendah posisinya. Bukan cuma tidak punya akal, karena nggak mau belajar. Kalau dia mau belajar akan naik derajatnya. Kenapa beo mahal? Karena mau belajar, mau bicara, ya. Beo lebih mahal bahkan dibandingkan unta. Ya. Ibu silakan cek ya, ibu silakan pergi ke Arab. Itu unta sudah ribuan tahun tinggal di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Cek aja kalau nggak percaya tuh, tanya gitu. Gak ada yang bisa. Tapi unta Tirtayasa dibawa ke sana, paling 3 hari, ya, dilatih assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, begitu muncul, assalamualaikum. Masya Allah.
Udah muncul, ya, udah ketahuan. Dan harganya tinggi. Harganya tinggi. Baik. Jadi ibu bayangkan ya, binatang saja saat dia dilatih punya kemampuan tertentu, walaupun tak punya akal, dia begitu tinggi derajatnya. Maka bagaimana dengan manusia yang mau mengembangkan akalnya, dia belajar, tentu akan naik posisinya. Karena itulah turun jaminan dalam Al-Quran, Quran surah ke-58 ayat ke-11. Quran surah 58 ayat 11. Al-Mujadalah. Saat seseorang mau belajar, meningkatkan potensi akalnya, mengasah kecerdasannya, maka Allah akan jamin akan dinaikkan derajatnya dibanding dengan posisi manusia lainnya. Yuk kita lihat, kita baca dulu Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada ayatnya, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada ayatnya? Perhatikan kalimat yarfa'nya, Bu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Allah berjanji akan selalu mengangkat. Akan selalu mengangkat. Yarfa itu, ini saya berikan rumus cepat, Bu ya. Kalau ibu temukan di Quran, di hadis atau kalimat bahasa Arab menggunakan huruf ya di depannya. Rumus cepatnya Anita. Apa? Anita. A, Hamzah, Nun, Ya, kemudian Ta. Rumus cepatnya Anita. A, Hamzah, A, oke. Kemudian Na, Ya, kemudian Ta. Terus ya? Pelan-pelan. Kalau ibu temukan satu kalimat diawali dengan 4 huruf ini, maka dalam bahasa Inggris itu setidaknya punya 3 arti. Bisa present, saat terjadi. Bisa continuous, terus. Bisa future, bahkan di masa yang akan datang. Jelas ya? Silakan Bu, silakan. Harokatnya selalu A ya, selalu A. Harokatnya selalu fathah A. Misal Hamzah ada harokat A, dibaca apa? A, itu artinya saya. Kalau A singkatan dari anak, saya ya. Misal duduk, bahasa Arabnya jalasa. Kalau pakai A depannya ajlis, berarti saya duduk ya. Nah, kami, kita. Kami, kita. Contoh, minum, bahasa Arabnya saya minum, ashrab ya. Kalau ibu ingin ganti kami minum, tinggal ganti A-nya pakai na ya. Nashrab. Akul, saya makan. Kami makan, nakul. Baik, saya ulang lagi. Misal ashrab, saya minum. Kami minum, nashrab. Akra, saya membaca. Kami membaca, nakra. Aktub, saya menulis. Kami menulis, gampang Bu ya, bahasa Arab itu ya. Itu di sana di Arab itu anak kecil begini sudah bisa tuh ya, 45 ya. Oke, sekarang lihat sini. Tidak, karena mereka mau belajar, mau bicara ya, mau bicara. Itu poinnya ya, itu poinnya. Lihat sini, present, continuous, dan future. Yarfa menggunakan dia. Jadi cara menerjemahkannya, Allah akan selalu mengangkat sejak dia melakukan pekerjaan itu, terus berlangsung sampai kapanpun dia masih berada ya. Siapa yang diangkat oleh Allah? Perhatikan, alladzina amanu, satu orang beriman. Jadi kalau ibu terus meningkatkan iman ya, terus meningkatkan iman, caranya dengan ibadah. Misal rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya ya, rajin tahajudnya, rajin ta'limnya, hal-hal yang meningkatkan iman, itu derajatnya naik Bu. Tidak percaya silakan. Orang yang jarang ke masjid dengan yang rajin ke masjid itu akan lain cara pandangnya. Orang yang rajin baca Quran dengan yang tidak pernah baca Quran akan lain mendapat perlakuannya. Jangankan dari Allah, dari makhluk langsung akan lain ya. Ini kisah nyata. Kami saat berada di Lampung bulan lalu, ada kiriman berita dari Amerika. Jadi ada seorang perempuan Bu, pakai hijab, jalan ke salah satu sudut mau pulang tengah malam. Tiba-tiba ada nongkrong beberapa orang ya, melihat perempuan ini, dia sudah merasa ini orang jahat nih. Dia berlindung kepada Allah, memohon dengan keimanannya. Dengan keimanannya, dia yakin kepada Allah. Karena Allah ketika jalan tidak diganggu, jalan saja.
Sesaat kemudian, besoknya ada berita ternyata di tempat itu persis selang waktu yang sedikit saja berbeda, ada seorang perempuan, mohon maaf ya, dikerjai atau terjadi tindakan kriminal, diperkosa pada saat itu. Ya. Ya, perempuan ini bingung, kok ada saat ini kan hampir saya lewat setelah itu. Ya. Barangkali tidak ada yang lain pelakunya kecuali orang tadi yang saya ingat-ingat. Ya. Maka dia datangi ke pos polisi terdekat, dia sampaikan, barangkali orang-orang yang seperti ini, ditunjukkanlah gambar-gambar. Ya. Ternyata nampak ya orang yang dicari itu. Kata perempuan ini, ya saya lihat dia. Ya, saya lihat dia. Singkatnya dicari orang ini, ditemukan pelakunya dan mengaku dia. Ya. Saat datang itulah kemudian perempuan ini penasaran. Ya. Saat datang ke kepolisian, kemudian ditanya betul itu pelakunya. Perempuan ini mau pulang yang berhijab tadi, ya, bukan yang korban. Dia penasaran singgah kepada orang itu, dia bertanya, kamu kan lihat saya ya, waktu saya pulang itu. Kenapa kamu tidak menjahili saya? Sementara perempuan yang lewat setelah saya kalian perlakukan dengan buruk. Kata orang ini, bagaimana saya bisa mengganggu kamu sementara saat lewat kamu itu didampingi oleh 2 bodyguard yang sangat kekar pakai baju putih. Padahal dia lewat sendirian. Perhatikan bagaimana Allah mengangkat seseorang beriman bukan hanya dalam keadaan mudahnya, dalam keadaan sulit dan genting pun Allah dampingi. Ya. Maka itu akan terasa dampaknya. Beda orang yang tidak pernah sholat dengan orang sholat ketika kena musibah, itu lain. Itu lain. Ya. Karena itu nanti kita teruskan. Jadi pertama Allah akan angkat orang yang punya iman, dan yang kedua ini yang menarik. Walladzina utul ilma darajat. Ya. Dan orang-orang yang punya pengetahuan, yang belajar akan terangkat, tidak hanya dalam urusan agamanya, bahkan dalam urusan kehidupannya. Ya. Silakan kalau tidak percaya, orang-orang yang hanya belajar sampai tingkat SD lain perlakuannya dengan orang yang belajar sampai tingkat SMP. Demikian seterusnya. Walaupun hukum manusia, kalau hukum Allah jangan disamakan. Allah bisa mengangkat orang lulusan SD dibandingkan dengan S3 misalnya. Ya. Akan berbeda. Tapi umumnya hukum universal dalam kemanusiaan, ya, orang cari kerja saja lulusan S1 dengan S3 kan lain salarinya. Baik. Yang pertama. Silakan Ibu kalau masih ada tempat, ya, ada sebagian baru bergabung. Jadi pertama, kemuliaan manusia ditentukan dari sisi akalnya dengan pengetahuan, dengan ilmu. Karena itu mesti jaga Bu ya, jaga betul. Banyak ayat di Quran meminta kita menuntut ilmu, dan cuma Quran yang berbicara itu. Kitab lain tidak ada. Tidak ada kitab yang sedahsyat Quran, sebanyak Quran ayat-ayatnya yang memotivasi manusia untuk menuntut ilmu. Baik, jelas di sini? Baik. Saya agak percepat. Bahkan kalau akalnya pun jadi masalah, misal sakit akalnya, ada persoalan, ya, baik dari kurang ilmu ataupun misalnya terkena permasalahan serius, sakit dari sini, itu jangankan persoalan dunia, persoalan agama pun terhenti. Hukum tidak berlaku. Misal, fisiknya sehat, bagus, sehat, cuman akal terganggu, ya. Sifat senyumnya agak konset sedikit, jadi senyum aja ya. Pulang dari sini disenyumin di jalan tuh ya, sampai pulang. Biasanya manusia menyebutnya orang apa? Misal orang tidak waras, misal pernah penyakit gila. Tapi saya satu kali mengisi di Bekasi. Jadi begitu pulang Bu, Masya Allah, ada orang baik luar biasa. Begitu turun lampu merah, jalan, ada pemuda tanggung sekitar 40-an lah ya. Begitu kami lihat, orang ini murah sekali senyum. Kami lewat pun senyum juga, ada pohon senyum lagi ya. Orang bilang tuh orang gila. Tapi saya katakan, Masya Allah, ini orang luar biasa baiknya. Dia yang dibilang gila bisa tersenyum, yang waras sulit sekali senyumnya. Masya Allah. Ya, jadi yang disebut gila, dia bisa bersedekah dengan senyumnya. Yang dibilang waras, jangankan pada tetangganya, kadang-kadang pada saudara sendiri sulit sekali. Karena itu mari kita lihat, jika ada orang misal, tapi dalam hukum manusia, terganggu akalnya, maka kata Nabi, gugur semua hukum yang berlaku padanya. Ibu bayangkan ya, jangankan dalam kemanusiaan, dalam urusan agama saja, terganggu akalnya, maka segala yang terkait dengan agamanya tidak berlaku. Dia nggak sholat, nggak apa-apa, nggak dihukumi. Jadi ibu jangan paksa orang itu sholat. Misal, ada main-main ke rumah sakit, RSJ misalnya kan, baik. Kemudian datang orang, kelihatan nggak sholat, jangan dipaksa, sholat dulu. Nanti kalau nggak sholat masuk neraka. Tidak. Nggak berlaku hukum baginya. Tidak. Ya.
Jangan dicela. Jangan dicela. Tidak ada kerjaan mencela orang yang bermasalah. Jangan dicela. Jangankan dalam keadaan orang sakit, orang sehat pun itu nggak boleh dicela. Ibu ingat rumusnya ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525 dari Abu Hurairah. Saya bacakan cepat ke ujungnya saja. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Akan datang umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad. Di hari kiamat nanti mengaku Islam, datang dengan pahala solat yang banyak sekali. Ya, wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya jarang tertunda. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza, dia juga suka mencela si A. Wa qadhafa hadza, menuduh si B. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa daraba hadza, ada yang senang berselisih, bahkan ini yang paling menarik. Wa safaka dama hadza, ada sementara yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di situ. Maka akibatnya apa? Saya cepat. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian mencela orang lain, diambil pahala sholatnya diberikan pada yang dicela. Otomatis. Hati-hati ya. Begitu keluar misalnya, maaf dari majelis taklim, sudah dapat pahala banyak tuh, banyak sekali. Begitu keluar lihat orang lain yang jarang taklim, nggak pernah macam-macam, terus keluar. Itu ya, sudah usia begitu belum tobat juga. Harusnya sih ikut taklim. Iya ya, tuh. Cuman keluar kalimat iya ya saja, itu 2 keluar tuh pindah. Itu transfer otomatis ya. Makanya kebahagiaan terbesar adalah ketika kita mendapat celaan, itu kebahagiaan terbesar ya. Karena nggak banyak aktivitas, keuntungan paling banyak, pindah. Di ibu kalau dicela nggak usah marah, terima aja, alhamdulillah, sabar. Itu Allah sedang ngasih sesuatu ya. Dan tidak ada manusia yang bebas dari celaan, itu nggak ada ya. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali ya, maaf ya, hanya orang yang tidak waras dalam bahasa beliau itu ya, orang yang tidak mau dicela. Kata beliau kalau dalam bahasa vulgarnya, hanya orang gila yang tidak mau dicela. Karena Allah itu dicela. Allah Tuhan dicela. Allah dicela oleh orang kafir. Nabi, Rasul dicela. Ya, Nabi dikatakan penyihir, penipu, penjahat, macam-macam. Ibu bisa bayangkan, Allah dicela, Rasul dicela. Kita bukan pencipta, bukan Rasul. Gak mau dicela, itu mustahil. Mustahil. Jadi kalau ibu orang baik, pasti akan dicela oleh orang jelek. Kalau ada orang jelek, akan dicela oleh orang baik. Begitu hukumnya, selesai ya. Ibu mau taklim misalnya, lihat orang mabuk sebagian, lalu ibu cela walaupun di hati ya. Masih mabuk aja terus segini kan, dikeluarkan. Mabuk misalnya, dia juga akan mencela, kamu terlalu soleh. Sama aja gitu ya. Di hidup itu pilihan. Jadi terima dengan sabar, dapat bagian. Gak usah dibahas ya. Mau berangkat, ada orang cela, udah sok soleh ya sekarang, sok solihan. Gak usah dibalikin. Daripada kamu sok komen ya, itu balik lagi tuh. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi ibu bisa bayangkan yang sehat saja tidak boleh dicela, apalagi yang sakit. Enggak ada kerjaan ya, tidak ada kerjaan. Dasar gila kamu. Emang kenapa kan ya? Itu kan enggak nyambung ya. 2. Hati-hati, kadang kita dikasih kebaikan pahala, kitanya malah enggak mau. Sudah? Sekarang roh. Sudah? Hati-hati Bu, ini sangat berbahaya. Akalnya bisa pintar, berkembang dengan baik, cerdas, smart, bahkan genius. Tapi kalau ini bermasalah, hidupnya akan sangat tidak tenang. Profesor Kato mengatakan betapa orang-orang Jepang itu hebat, disiplin, pintar segalanya. Tapi mereka tidak punya apa yang dimiliki orang Islam. Kalau punya masalah, bunuh diri juga ya, bunuh diri juga. Karena ini yang bermasalah. Ada orang-orang, mohon maaf, di satu tempat sudah punya negara, cerdas, hebat, teknologinya tinggi, bisa bikin apa saja. Tapi kalau sedang kesal, jangankan nembak orang di tempatnya, negara orang bisa dibantai, dihancurkan juga. Habis negara satu, pindah negara lain. Habis negara ini, pindah negara lain. Gak tenang, karena ini bermasalah. Maka saat kita bertanya, ya Allah, kami ingin memuliakan roh, bagaimana menjaganya? Maka turun ayat Quran surah 17 ayat 85. Quran surah 17 ayat 85. Al-Isra ayat 85.
Yas'alunaka 'anir ruh. Ada ayatnya? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Baik. Mereka banyak bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Hakikat roh, keadaannya, bagaimana cara menenangkannya, menjaganya, ya. Qul, katakan Muhammad, qulir ruhu, katakan tentang roh itu min amri rabbi, adalah urusan Tuhanku. Hanya Allah yang tahu, yang pegang, yang menentukan kapan dia pulang, kapan dia datang, kapan dia pulang. Ini bukan kita, Bu, ya. Hati-hati ya, hati-hati urusan roh ini. Baik. Kalau seseorang meninggal, dicabut apa ya? Meninggal ya? Baik. Kalau setiap manusia pasti meninggal tidak? Artinya termasuk kita ya? Kapan? Baik. Bisa terjadi hari ini? Kapan saja? Kok ringan sekali diucapkannya? Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan kalau kita dipanggil pulang? Baik, perhatikan kata perkataan para ulama ya. Perhatikan kalimatnya. Manusia itu makhluk yang paling aneh. Sudah tahu kapan saja bisa pulang, tapi tidak serius mencari bekal pulangnya. Yang paling sulit dipahami, ada orang kapan saja bisa wafat, meninggal, tapi pasti sempat berbuat maksiat. Kenapa tidak kita hadirkan suasana? Misal, kata para ulama itu begini, Bu. Kalau kita ingin selalu baik ya, jarang berbuat salah, maka bayangkan saat terfikir berbuat maksiat akan meninggal seketika. Ya, itu paling mudah. Misal, rajin sholat, rajin ta'lim, sebagainya, diajak gosip sama teman misalnya kan. Bayangkan saat mau bicara itu, kita meninggal saat itu. Itu paling mudah. Ya. Dan rasakan, kalau masih nekat seperti itu, rasakan saat diumumkan nanti. Ya. Kata malaikat si fulanah dipanggil. Masya Allah, usia sekian puluh tahun, sholat 40 tahun, ta'lim 40 tahun, meninggal 4 detik dalam keadaan gosip. Jadi begitu mengucapkan kalimat, tak, langsung dipanggil. Hati-hati, kita tidak tahu kapan kita pulang. Begitu ibu kembali, datang ke mobil, harap-harap baca bismillah, dibuka pintu, bismillah, yang keluar malaikat maut, assalamualaikum. Pulang yuk. Mau bilang apa? Tidak ada harapan apapun, kecuali bekal. Nah, karena itu, bekal yang harus kita perbanyak untuk memuliakan roh. Karena roh itu, nah ini bedanya dengan fisik tadi, dengan akal. Bedanya dengan akal. Kalau akal, itu fungsinya untuk mendukung kehidupan di muka bumi, di dunia. Di fungsi utamanya, mendukung kehidupan di muka bumi, dunia. Tapi nggak bisa dipakai saat di akhirat. Tidak bisa dipakai. Di akal itu bukan alat argumentatif, bukan, saat di akhirat. Karena tidak bisa berlogika lagi, sudah, semuanya tampak, tidak bisa punya alasan. Jadi hukumnya, fungsinya akal cuma dunia, akhirat tidak dipakai. Tapi makanya tidak ada orang cari akal. Sudah dihimpun di alam mahsyar, mau cari akal, bagaimana cara keluar dari sini? Gak bisa. Bagaimana cara saya memperdayai saat dihisab? Tidak bisa, sudah gak berfungsi. Tapi roh, perhatikan, dia akan berfungsi di dunia dan di akhirat. Dunia, fungsi kehidupan. Salam berkata. Dunia, fungsi kehidupan. Tidak ada rohnya, meninggal. Akhirat, fungsi kebahagiaan. Itu yang menentukan di mana dia, di surga atau di neraka. Karena itulah, supaya kita bisa mulia di dunia dan di akhirat, ini karena roh terbawa ke akhirat. Dan akhirat, Allah memberikan suplemen khusus, bekal khusus untuk roh yang harus kita maksimalkan. Kita cari, kita praktekkan, kita jaga. Kalau kita ambil itu, praktekkan, kita jaga, di dunia kita terawat dengan baik, di akhirat mulia kita. Seperti seorang yang punya akal mencari ilmu, maka roh pun harus mencari sesuatu untuk mempertahankan kemuliaannya. Ya. Perhatikan, sesuatu itulah yang disebut dengan ibadah. Ibadah. Jadi kalau akal harus mencari ilmu, kalau roh itu mesti ibadah. Mesti ibadah. Pelan-pelan, turun ayat Quran surah ke-51 ayat 56. Quran surah 51 ayat 56. Ibu hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semua aktivitas yang mesti ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Sebentar, pelan-pelan. Lihat sini,
Kalau ada orang tidak punya ilmu, akalnya tidak berfungsi, maka rendah kehidupannya di muka bumi. Ya. Sama roh juga. Ada orang akalnya cerdas, sehat, tapi rohnya kosong, tidak pernah ibadah, maka ini pun sama juga. Ya. Di dunianya, walaupun serasa meningkat, makhluk sanjung-sanjung, hatinya tidak begitu, hatinya rendah. Hatinya kelam, ada sesuatu yang hilang. Ya. Bukti paling gampang gini, bukti paling gampang. Tadi setelah saya sampaikan, ada orang-orang cerdas, jenius, hebat, tapi pribadinya sendiri tidak merasakan ketenangan. Ya. Rambut tidak terawat, penampilan tidak baik, stresnya luar biasa, kemana-mana tidak tentram. Ada yang begitu, Bu, banyak. Ya. Dan kalau sudah jadi komunal, komunitas tadi itu, tembak orang, bunuh orang, pergi sini, pergi sana, lukai orang, tidak sedikit melakukan itu. Ya. Bahkan ada orang saking stresnya bisa bunuh diri dalam pekerjaan yang sangat ringan. Karena ini yang kosong. Ini yang kosong. Ya. Jadi ibu jangan duga kalau seseorang yang banyak disanjung dengan kecerdasan, akal dan pengetahuannya menjamin ketenangan dalam hidupnya. Belum tentu. Belum tentu. Dan kalau seseorang pintar, jenius, ingin tenang keadaan dirinya, maka ini sumbernya di roh. Ya. Karena tenang itu bukan di akal, tenang itu di hati, kolbu. Tenang itu di sini. Ya. Ibu pilih mana misalnya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga, cuma dua. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Sampai jatuh itu. Wah, ini di sini. Ini, dan ini pusatnya roh. Ya. Di roh itu pusatnya ada di sini. Jadi kalau ini tenang, maka segalanya akan nyaman, akan lebih mudah. Ya. Karena itulah, kalau kita ingin roh dalam keadaan baik, ada tenang, kita mesti ibadah. Tadi yang punya roh siapa, Bu? Di ayat tadi? Allah. Baik ya? Allah. Baik. Sekarang lihat. Kalau kita tersambung dengan Allah, pemilik roh ini, maka dampaknya ke sini pasti tenang. Roh ada di mana tempatnya tadi? Qalbu ya? Baik. Qalbu jamaknya qulub dalam Quran. Qulub. Sekarang buka Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28. Quran surah 13 ayat 28. Kita hafal ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkanlah pada dirimu, kata Quran. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu, sebelah kiri paling bawah posisi. Yakinkan pada dirimu kalau zikirnya benar kepada Allah, tatmainnul qulub, pasti dampaknya kepada hati akan tentram. Enak, tenang. Masya Allah. Jadi orang kalau nyambung dengan Allah, menghadapi apapun tenang saja, tenang, nyaman. Ada musibah, ada macam-macam, enak aja. Ya tenang, tentram hatinya. Pelan-pelan. Sekarang kita bertanya, ya Allah, zikirnya seperti apa? Ibadahnya seperti apa? Supaya saya tenang. Maka banyak tawaran di Quran. Misal, sholat disebut zikir. Sholat itu zikir, Bu. Ya. Quran surah ke-20 ayat 14. Ya, Ibu catat saja dulu, nanti lain waktu silahkan dibuka. Kita temukan kata Quran, salat itu zikir. Quran surah 20, Toha ayat 14. Ya. Aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat untuk zikir kepada saya, pada Allah. Ya. Jadi kalau orang salatnya benar, harusnya hatinya tenang. Jadi kalau ada orang tiap hari salat, rajin, bagus kelihatannya, tapi hatinya tidak pernah tentram, ada yang keliru dalam salatnya. Ada yang tidak tepat. Ada yang tidak tepat. Ya. Baca Quran itu zikir. Zikir. Karena Quran sendiri disebut zikir. Ya. Quran surah ke-15 ayat 9. Quran disebut zikir. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran disebut zikir. Ya. Bahkan, Masya Allah, menghafal Quran pun bagian dari zikir. Menghafalnya saja bagian dari zikir. Ya. Diulang 4 kali oleh Quran. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran itu untuk diingat, dihafalkan. Saya berikan rumus cepat, Bu ya. Kata Quran, kalau orang ingin tenang hatinya, tentram jiwanya, maka ada amalan-amalan disebut dengan zikir. Salat disebut zikir. Jadi kalau ibu sedang gelisah, punya masalah, tidak tenang, salat aja. Salat sesuai waktunya.
Duha, ibu salat duha, ya. Malam ibu tahajud, itu sudah jaminan Allah kok. Ibu nggak percaya silakan. Sedang tidak tenang kemudian sholat, pasti tenang itu. Ya. Walaupun saat sholat tenang, selesai sholat mungkin ada ini lagi, macam-macam lagi ya. Ya sambung baca Quran. Ya. Kan ada amalan di luar sholat. Baca Quran bagian dari zikir. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Daripada mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Ibu mengeluh dengan sabar, sama-sama persoalan tidak selesai. Coba mau berangkat ke sini tuh ya, hujan, mendung misalnya kan, mendung sudah kelihatan, ibu mengeluh, apa bisa menghentikan mendung? Tidak, tetap begitu. Terakhir, baik, ini yang jadi permintaan ibu untuk dibahas. Qalbu sudah, maaf, akal sudah, roh sudah, yang terakhir apa tadi? Fisik. Baik. Sebelum kita ke sini, coba perhatikan betul ya. Jadi kalau orang ada masalah dalam jiwanya, tidak pernah tentram, tidak nyaman, itu masalahnya di roh. Solusinya ibadah. Pelan-pelan, biasanya dampaknya kepada hati, sulit, ada persoalan macam-macam. Jadi kalau ibu, perhatikan persamaan Qurannya ya, menemukan satu masalah di rumah, pada anak, pada keluarga, pada kerabat yang tidak pernah tuntas. Padahal harta sudah cukup, tenaga sudah kuat, ya, ilmu sudah luar biasa dahsyatnya, tapi tidak pernah tuntas. Coba dilihat, barangkali yang membuat tidak tenang itu karena rohnya, tidak ibadah. Coba lakukan ini, mungkin dengan ini akan selesai. Ya. Bahkan ada ayat khusus di Quran, ada ayat khusus. Ya. Saya mau sampaikan sebentar, ibu tulis saja dulu, tulis di buku kalian waktu. Quran surah 65 ayat 2 sampai 3. Quran surah 65. Ayat 2 di ujung ayatnya sampai di awal ayat ketiga. Hati-hati betul Bu ya, barangkali sekian orang mungkin sedang mengalaminya. Kata Quran, wa may yattaqillaha. Lihat persamaannya. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diurai segala kesulitan hidupnya. Saya ulang ya. Quran surah 65 At-Talaq ayat kedua di akhir ayat sampai awal ayat ketiga. Ibu tulis saja dulu, nanti bisa dilihat di lain waktu. Wa may yattaqillaha, siapapun yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah. Jadi kalau takwanya naik, persamaannya, lihat di sini persamaannya, yaj'al lahu makhraja. Setiap persoalan hidup yang dialami akan diurai, diberikan solusi. Ada yang hidup tanpa punya masalah? Tidak ada. Setiap kita pasti punya masalah. Termasuk saat hari ini, ya. Ibu kelihatan tenang-tenang, ya. Ada yang nyaman, nulis, makan, senyum. Gak mungkin gak punya masalah itu. Ya. Boleh jadi sedang ada persoalan belum selesai. Baik. Sekarang perhatikan. Ini tenaga sudah, ilmu sudah, ya. Harta sudah keluar, tapi masalah gak tuntas-tuntas. Apa yang salah? Kata Quran, coba cek ini nih, takwanya nih. Barangkali kalau ada sekian persoalan tidak selesai, sudah dunia dikeluarkan, ini yang belum selesai. Ya. Maka jangan dianggap ringan Bu ya. Kadang-kadang suka dianggap sepele, tapi sebetulnya Allah berikan solusi tanpa sulit ya. Uang tidak keluar, tenaga tidak capek, ini cuma tinggal dikerjakan saja. Barangkali menimpa anak, cucu, ya, tetangga saat ini, yuk tingkatkan takwa, ini selesai. Sudah jaminan Allah. Ya. Tadi polanya ibadah, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa macam-macam. Coba minta pada Allah, pasti diberi solusi. Diberi solusi. Ya. Nah sekarang yang terakhir, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Sebelum dilihat saya mau tanya dulu. Kalau hati gelisah berdampak tidak pada fisik? Pada akal? Oke, karena itu hati-hati. Yang tidak pernah ibadah pasti akan berdampak pada akal juga pada fisiknya. Terakhir sekarang masalah fisik. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini akhir bahasan kita dan kita akan berhenti sampai di sini. Sekarang perhatikan. Seperti seseorang menjaga akalnya, juga rohnya, maka manusia akan dipandang mulia dan sempurna jika juga bisa menjaga keadaan fisiknya.
maka nanti akan turun ayat-ayat yang meminta kita menjaga keadaan fisik kita. Ada nanti terkait dengan olahraga, ada terkait dengan kesehatan, ada terkait dengan perawatan. Tapi yang akan kita bahas hari ini sesuatu yang dipandang sederhana tapi dampaknya banyak terhadap roh, bahkan akal. Apa itu? Makanan yang masuk ke dalam fisik. Baik, pelan-pelan. Kata Allah, kalau fisik sudah dibuat sempurna oleh Allah, maka mesti dirawat, salah satunya diberikan asupan yang sempurna, yang baik. Makanan yang baik. Pelan-pelan. Seorang yang tidak makan, ya, fisiknya bisa sakit, lemah, sakit, bahkan bisa meninggal, ya. Karena itu wajib hukumnya seorang yang hidup memelihara keadaan dirinya dengan makan makanan yang bisa menyehatkan. Sekarang perhatikan, aturannya 2. Saya percepat saja. Saya percepat. 1, halal. Halal. Yang kedua, tayyib. Tayyiban. Lihat ayatnya. An-nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Pelan-pelan, nanti kita bahas. Sudah? Saya mau mulai dari sini dulu, dari tayyib dulu. Baru saya tutup dengan yang ini. Sekarang perhatikan sini. Kalimat Qur'annya dibuka dengan nas kan? Ya ayuhan nas. Apa artinya nas? Manusia. Baik, manusia itu orang Islam saja atau non-muslim juga? Artinya hukum ini berlaku universal. Walaupun ada non-muslim tidak mengamalkan perintah Quran ini, maka akan berdampak dalam hidupnya. Oke. Jangankan orang Islam, non-muslim kalau nggak makan itu bisa bahaya. Jelas ya? Baik, termasuk orang Islam juga. Jangan berharap misalnya, karena saya muslim sudah bersyahadat nggak makan pun pasti kuat. Tidak. Kamu bisa meninggal juga. Ya. Lihat sini. Thayyib itu kalau dalam bahasa bebasnya yang menyehatkan, baik untuk fisik, yang terbaik, ya. Yang menyehatkan, baik untuk fisik. Perhatikan Bu ya, ada istilah-istilah di Quran. Saya harap ini kadang Ibu mungkin menganggapnya agak biasa untuk dicatat, tapi nanti setelah baca Quran Ibu akan temukan ternyata kesini maknanya gitu ya. Kalimat baik di Quran itu setidaknya ada beberapa macam, beberapa jenisnya. 1, ada yang disebut dengan thayyib. Thayyib itu baik secara fisikal. Jadi sehat ya, mata berfungsi melihat jelas, telinga mendengar dengan awas, ya kaki kuat, itu thayyib namanya. Thayyib. Tapi tidak semua orang yang sehat, maaf, itu punya sifat yang baik. Punya sifat yang baik. Kadang-kadang pakai dasi bagus ya, pakai jas, penampilannya bagus, sehat, tapi kok copet juga gitu, ya. Makanya tidak semua yang thayyib itu bisa bagus ya. Ada orang namanya thayyib 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia enggak pulang-pulang. Ya. Thayyib. Makanya orang ini penting punya tambahan yang kedua, sifat baik dalam sifat ya. Yang jujur, yang sabar, yang tawadhu, yang macam-macam. Bahasa Qur'annya disebut dengan khair. 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 Dan ibu, saya, kita disebut oleh Quran umat yang khair. Kuntum khaira ummah. Quran surah 3 ayat 110. Ibu catat saja, dibukanya lain waktu. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kata Quran, Anda adalah umat yang punya sifat-sifat baik. Ya. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, sifat-sifatnya buruk, ada yang salah tuh dalam keislamannya. Karena kata Quran, kita umat yang punya sifat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, kita paling jujur. Ada orang sabar, kita paling sabar. Ada orang rendah hati, kita paling tawadhu. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, ternyata tidak jujur, bukan penyabar, sombong, salah dalam keislamannya, mesti belajar. Nah, maksud saya, kalau ibu temukan ayat-ayat di Quran dibuka dengan kata khair atau diakhiri dengan kata ini, itu adalah latihan membuat kita untuk memaksimalkan sifat kebaikan. Jelas ya?
Tapi kalau ibu menemukan kalimat thayyib, itu latihan bagi kita untuk menguatkan keadaan fisik, kesehatan fisik. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita, kalau seseorang ingin sehat fisiknya, ingin baik, maka dia mesti makan makanan-makanan atau asupan-asupan yang berdampak baik bagi kesehatannya. Jelas ya? Baik, pelan-pelan. Tadi vitaminnya, karbohidratnya, macam-macam. Ibu lebih tahu. Jadi kita nggak banyak bahas ini ya. Baik. Jadi kalaupun, maaf, rohnya bagus, ibadahnya rajin, hebat, tangannya memohon langsung dikabul, misal, tapi dia makan yang tidak baik, salah juga. Ada kiai misalnya punya uang 5.000 rupiah, halal, baik, dibelikan tehnya basi, ya sakit perut juga. Nggak berpengaruh ya, tetap. Baik. Ada seorang non-muslim misalnya, makan atau minum, cuman kopi biasa, ya, tapi salah minum, ada sianidanya misalnya, bisa meninggal juga. Ya, ini masalah. Kita doakan semoga cepat terungkap ya. Sekarang lihat sini, Kalau gabungan antara taib, saya selesaikan dulu ini. Gabungan antara taib dengan khair. Ya, di khair dengan taib kalau digabungkan, fisiknya bagus, sehat, baik, kemudian sifatnya juga baik, itu berubah menjadi saleh. Makanya ibu kan selalu berdoa ya, ingin punya anak saleh, ya, cucu salehah. Saya belum pernah dengar sampai hari ini, ya Allah anugerahkan hamba anak yang taib, gak ada. Ya, atau keturunan yang khair, tidak ada, selalu soleh. Dan itu fitrah manusia. Yang nggak pernah sholat pun kalau ditanya pasti pengen punya anak yang soleh, karena sudah fitrahnya, fitrah kehidupannya. Dan itu dimintakan sejak dalam kandungan. Catat saja dalilnya, dan tidak usah dibuka, nanti lain waktu. Kalau ibu ingin punya anak yang saleh atau untuk cucu ke depan kemudian hari, ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Itu doa sejak dalam kandungan menyiapkan anak saleh. Ayat 189, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. Jelas? Sekarang saya tutup bagian terakhir. Tidak cukup punya makanan yang baik saja, yang menyehatkan, tapi ternyata kata Quran sumbernya mesti diperoleh dengan cara yang dibenarkan pula secara hukum, halal, legal. Pelan-pelan. Awas, hati-hati ya. Kebutuhan fisik ketika kita akan berikan tidak cukup yang menyehatkan saja, tapi makanan yang didapatkan ini sumbernya kata Quran tidak sekedar baik menurut ilmu kesehatan, tapi juga dipastikan sumber untuk mendapatkannya dari sumber yang legal, yang halal. Hati-hati ya, halal itu kalau definisi kita dalam agama Islam yang dibenarkan oleh syariat, oleh hukum Islam. Oleh syariat, hukum Islam. Biasanya kalau hukum Islam sudah membenarkan, hukum positif pun mengikuti. Biasanya begitu. Ya. Misal, mencuri haram menurut Islam, ya haram menurut hukum positif. Korupsi dilarang oleh Islam, dilarang menurut hukum positif. Pasti selalu begitu, ya, selalu begitu. Baik. Pelan-pelan. Sekarang mari kita lihat dampaknya. Kalau ada seseorang mendapatkan makanan atau asupan tubuhnya hanya thayyib saja, kemudian tapi yang thayyib ini didapatkan dari sumber yang tidak halal, maka yang thayyib ini akan berdampak pada kesehatan fisiknya, tapi mohon maaf, yang tidak halal akan berdampak penyakit pada rohnya. Termasuk akal ini. Mari kita lihat pelan-pelan apa dampak penyakit ini. Memang tidak langsung terasa, Bu ya, tapi sangat berbahaya. Quran surah ke-17 ayat 36. Catat dulu saja. Quran surah ke-75 yang kedua. Pertama Quran surah 17, kita praktek dulu contoh soalnya, ayat 36. Kedua Quran surah 75 ayat 14. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 7. Kita ambil satu contoh ya, Misal,
Mata. Apa bahasa Arabnya mata? Ain, itu mata, itu fisiknya. Fisiknya ada di Quran surah 7 ayat 179. Ain, jamaknya ayun. Tapi Quran saat berbicara tentang mata itu lebih menunjuk pada fungsinya. Fungsi mata untuk apa? Sekarang perhatikan, melihat dalam bahasa Quran itu punya dua kosakata. Satu disebut dengan basar. Mata fisik. Basar. Penglihatan secara fisikal. Pelan-pelan. Basar, ba, sad dengan ra. Kalimat ini bisa ditemukan misal di Quran surah ke-17 ayat 36. Innas sam'a wal basar. Ya. Kata Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Hei, jangan pernah ikuti sesuatu yang tidak jelas latar belakang pengetahuannya. Diajak-ajak kita ikuti setelah berbuat salah, ya. Misal nanti mata akan ditanya oleh Quran. Akan ditanya di akhirat nanti. Allah akan menanyainya. Di mata, penglihatan, telinga, pendengaran, termasuk suara hati, ya. Suara hati itu namanya fuad. Itu akan ditanya oleh Allah kalau seseorang berbuat salah. Ya. Misal ada seseorang bisa telinganya dia sudah kedengaran azan, Allahu Akbar, dia nggak sholat, sibuk belanja, misalkan sibuk macam-macam. Maka ketika meninggal dunia Allah akan tanya, pertama kali akan ditanya telinganya. Bukankah kamu sudah saya tugaskan untuk mendengar? Apa kamu tidak dengar? Maka telinga itu akan berkata, ya Allah saya dengar, cuma pemilik saya tidak merespon itu. Ya? Ada orang yang telinganya tersumbat, Bu. Ada di Quran surah ke-6, ya. Surah ke-6. Ayat ke-25, ya. Wa fi adzanihim waqra. Ada orang yang telinganya ada sumbatan, ya, tersumbat dia, ya. Maaf, memang kalau dengar yang lain-lain kedengaran, dengar musik, dengar konser di Jakarta aja kedengaran sampai ke rumahnya tuh. Ya, dikejar-kejar kedengaran. Tapi azan yang saking sayangnya Allah, ibu bisa bayangkan ya, ada orang mau cari masjid, jalannya luar biasa. Ini orang dibangunkan masjidnya di samping rumahnya. Sangat bagus sekali. Azan langsung terdengar. Kendaraan juga ada. Dengan segala fasilitas yang diberikan, dia belum dengar juga. Belum respon. Itu bahaya. Pelan-pelan. Basar. Ya, ada orang nggak dengar. Setelah dia nggak dengar, misal belum mau respon, diperlihatkan. Misal ada seorang bapak dengar azan belum mau sholat. Begitu sampai ke rumah, tiba-tiba yang keluar nyambut anaknya, yang TK itu sudah pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Dia katakan, ayah ke masjid dulu yuk. Lalu dihadapkan dalam pandangan matanya, belum tersentuh juga. Ayah baru datang, masih capek, kamu duluan. Misal, berangkatlah anak itu ke masjid, anak ini tidak. Ayahnya tidak. Maka saat hari kiamat ketika orang ini meninggal, misal begitu masuk meninggal, misal saja, maka Allah akan tanya, inna sam'a wal basar. Bukankah sudah saya perlihatkan di hadapan matamu ketika telinga gak mau dengar? Allah tanya, mata, bukankah sudah diperlihatkan padamu? Anak langsung di hadapan pemiliknya, gak mau sholat juga. Maka kata mata, kata pandangannya, ya Allah, memang saya melihat tapi pemilik saya itu tidak mau meresponnya. Dan terakhir suara hati, namanya fuad. Ya. Kan ibu kalau ada azan pernah Allahu Akbar di hati kan suka ada bisikan ya. Cepat, sudah azan. Itu namanya fuad, Bu. Fuad. Ya, fuad. Pelan-pelan fuad. Fuadun. Fuad. Nah, yang bisikan tuh malaikat kalau yang baik-baik. Misal kalau sudah ada taklim, tahu jam sekian, tiba-tiba di hati cepat, sudah mau siap-siap, itu malaikat sedang bisikan. Ya. Malaikat di Quran terulang 88 kali. Tapi kadang-kadang setelah azannya reda kan, ya, tiba-tiba di hati yang lain mengatakan tenang, baru azan, belum qomat, masih panjang waktu. Pernah begitu? Ya, saat belanja di mall kan tiba-tiba ada azan tuh. Saat azan kan tenang sebentar ya. Begitu selesai azan, baru azan, belum qomat. Itu setan yang bisikin. Dan setan di Quran terulang sama 88 kali. Sama persis. Nah, fuad pun akan ditanya. Jadi ketika ibu tidak merespon, nanti yang terakhir ditanya itu fuadnya. Apa kamu saya tugaskan untuk membisiki? Kenapa kamu tidak bisiki? Maka dia akan berkata, saya sudah bisikan, ya Allah, cuma pemilik saya tidak mau mengerjakannya. Apa yang menyebabkan semua itu terhenti? Yuk kita lihat. Karena ada yang haram masuk dalam tubuhnya.
Sekarang lihat, penglihatan fisik, saya beri contoh satu di antara 3 tadi, kita perdalam. Penglihatan fisik disebut dengan basar. Ada satu lagi, penglihatan di hati kita, ini yang menuntun pada kebaikan. Ya, namanya basirah. 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 Basiratun. Quran di surah ke-75 ayat 14. Yang ini penglihatan fisik untuk lihat, yang ini penglihatan hati. Quran surah 75 ayat 14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan dalam diri manusia ada namanya basirah. Basirah. Ya. Saya beri contoh cepat Bu ya. Perhatikan sini. Yang pertama apa namanya tadi? Basar ya, mata fisik. Kedua apa? Basirah, mata hati. Perhatikan sini. Kalau basar itu fungsinya untuk menampakkan pantulan gambar. Ya. Segala yang dilihat. Netral sifatnya. Ya. Untuk menampakkan segala yang dilihat itu basar. Ya. Contoh, ini apa? Handphone, kita sepakat. Ini spidol ya. Itu basar namanya. Di segala yang dilihat secara fisikal oleh mata kita, tampilannya disebut dengan apa? Basar. Jelas sampai sini? Nah, yang kedua, ada pandangan yang memberikan nilai seketika. Ya. Yang memberikan nilai. Misal, ini handphone. Ibu begitu matanya melihat handphone, hatinya kan langsung menampakkan, ini handphone kamu, itu handphone dia. Ya. Ini spidol saya, itu spidol dia. Nah, yang menampakkan gambar kepemilikan, memberikan nilai kepada kita, itu disebut dengan basirah. Ya. Itu yang menyebabkan suara hati mengarahkan pada kebaikan. Ya. Begitu keluar dari sini, ibu cari-cari sendal, saya kan? Maka ketika melihat, otomatis itu, mata fisiknya melihat sendal, hatinya akan menampakkan, memperlihatkan. Ini yang punya kamu, itu yang punya orang lain. Jelas ya? Nah, kalau basirahnya bersih, bagus, tenang, nyaman, itu tidak akan pernah menampakkan hal buruk. Selalu yang baik. Dan yang buruk akan dihindari. Akan dihindari. Ya. Bahkan Masya Allah, saking hebatnya, bahkan yang basar pun akan dikontrol oleh basir. Orang ini tidak akan pernah melihat yang buruk-buruk, akan selalu dipalingkan. Ya, karena kuat keimanannya. Ya. Itu ada kisahnya di Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Ya. Kata Quran, kullil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang punya keimanan yang baik, hati-hati, iman yang baik. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Ayyaghuddu min absarihim, supaya mereka menjaga pandangannya. Ya. Jadi kalau lihat yang baik-baik senang, lihat yang buruk seketika Bu, nggak usah diingatkan. Ya. Begitu setel TV misalnya, ya, lihat tayangan yang tidak bagus, dia akan ganti otomatis. Ya. Pesan majalah, begitu ada iklan yang tidak bagus, dia akan hilangkan cepat seketika itu, seketika. Ya. Dan kalimatnya disandingkan dengan iman. Jadi kalau ada orang yang responnya cepat seperti itu, tandanya imannya kuat. Ya. Tapi kalau ada gambar masih dilihat juga, pandangan yang tidak layak dinikmati juga, ada yang salah itu. Ya, betul. Ada yang harus tingkatkan, ada yang tidak tepat itu. Ya. Saya sering bergurau dengan para ayah kalau kita sedang taklim, saya katakan, para ayah itu kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ibu yang jawab dengan sangat cepat nih. Sama ibu juga kan, kalau lihat TV, iklan macam-macam tuh. Karena ayat itu berlaku untuk perempuan juga. Ayat 31-nya kan untuk perempuan. Wa kullil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman. Oh, hati-hati, ayyaghdhunna min absarihinna, jaga pandangan. Ya. Yang paling luar biasa, ada orang dalam hal yang netral pun itu mata hatinya nggak terbuka. Yang netral tuh yang bukan maksiat Bu, yang bukan maksiat dia nggak bisa lihat. Jadi mata fisiknya rabun, jelas. Di mata fisiknya nggak ada penyakit, biasa terang. Tapi ini yang rabun. Ya. Kalau yang ini rabun, tidak jelas, itu nggak ada masalah sepanjang ininya bagus. Nanti di akhir kalau masih ada waktu, saya ceritakan kisah Imam Al-Bukhari. Bagaimana yang matanya buta. Al-Bukhari itu buta Bu, tapi hatinya bisa tajam. Cuma nanti karena doa ibundanya terbuka lagi mata fisiknya. Bukan. Nanti kita kalau masih ada waktu ya di akhir. Sekarang perhatikan, ada orang ininya jelas. Ini yang bermasalah. Ya, ini yang bermasalah. Bahkan baru keluar dari masjid Bu, baru sholat. Kalau ini rabun, sendal saya yang mana ya? Oh kayaknya ini nih, pakai. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Pakai sendal punya orang.
Nah, ini ada yang tidak bagus nih di pandangannya, ada yang salah di sini nih. Apa yang menyebabkan? Maaf, karena yang haram masuk dalam dirinya. Yang haram masuk. Badannya sehat. Cuma karena yang haram masuk, terganggu isinya. Rohnya terganggu, fungsi hatinya terganggu. Ini yang paling berbahaya. Dan disinilah awal mula maksiat. Maka ketika yang haram masuk, mengalir dengan darah, masuk ke telinga, nutup telinga. Masuk ke mata, jadi sumbatan. Masuk ke hati, ke kolbu, itu tidak bisa membaca. Karena itulah orang-orang ini langsung disebutkan di Quran. Tadi ayatnya sudah ibu tulis, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Al-Baqarah ayat 7 itu. Ada orang-orang yang tertutup, ya. Hatinya sulit paham. Jadi kalau dijelaskan nggak ngerti-ngerti, Bu. Ya. Ada orang kan sudah masuk penjara, saking sayangnya Allah dimasukkan ke dalam satu ruangan, tidak bercampur dengan yang lain. Di situ dinasehati, diarahkan, dikasih makan, saking sayangnya supaya saat keluar jadi baik. Ini sudah diisolasi, sudah diterangkan karena yang haramnya kebanyakan dalam dirinya nggak ngerti-ngerti juga. Ya. Orang sudah dieksekusi mati, tobat duluan. Yang ini dengan ancaman segala rupa nggak mau berubah. Bahkan di dalam penjara masih bisa, bertransaksi narkoba juga, ngatur juga dan sebagainya. Kurang apa lagi? Ini yang berbahaya nih. Kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri, tidak mudah dikeluarkannya. Ya, tidak mudah. Karena itulah hati-hati. Ada orang yang matanya tertutup, telinganya tertutup, hatinya tidak peka. Masalah utamanya ini sumber yang haram masuk ke dalam dirinya. Karena itulah pernah Nabi mengisahkan. Ada di hadis riwayat Muslim nomor hadis 1015 Ibu sudah catat di awal tadi, dan di Al-Arba'in ada hadis nomor 10. Thumma dzakara rajula. Di sini kita berhenti. Lalu Nabi pernah mengisahkan tentang seorang lelaki. Yudilus safara. Dia menempuh perjalanan panjang menuju Allah. Insyaallah. Tolong Ibu garis bawahi betul ya. Setiap perjalanan yang dilakukan karena Allah itu mempercepat terkabulnya doa. Setiap perjalanan yang dilakukan karena Allah, Ibu niatkan karena Allah, itu akan mempercepat terkabulnya doa. Ibu mau umrah, ya, daripada diisi yang macam-macam, perbanyak doa. Minta. Termasuk saat Ibu kesini, saat Ibu mau taklim, itu beda, Bu, dengan perjalanan biasa. Ya. Nanti kalau Ibu taklim lagi dengan ustadz manapun, di tempat manapun, ya, tolong diamalkan Ibu ya, karena Ibu diberikan peluangnya, orang lain tidak. Ya. Baik. Sudah? Sekarang perhatikan, saya berikan informasi, Ibu bisa nanti praktekkan di Rabu yang akan datang atau kapanpun, ya, dengan ustadz manapun. Catat betul ini ya, karena ini kata Nabi. Setiap orang yang berangkat taklim, di bahasa bebasnya, sampai dia pulang lagi, sampai pulang kembali, doanya akan sangat terkabul, bahkan ditunggu-tunggu oleh malaikat. Doanya akan sangat terkabul, bahkan ditunggu-tunggu oleh malaikat. Hadisnya sangat banyak, Bu. Hadisnya banyak sekali. Nanti bisa dilihat di hadis Muslim nomor hadis 1389, ada di At-Tirmidzi nomor hadis 2682, ada di Ibnu Majah nomor hadis 219, dari Abu Darda. Banyak sekali. Cukup itu saja dulu, nanti lain waktu kita bahas lebih dalam bagaimana prakteknya, supaya kita bisa fokus. Jadi maksud saya, setiap Ibu jalan, coba isi. Kalau tidak, istighfar. Ya. Daripada tengok sana, tengok sini, macam-macam. Manfaatkan dengan doa. Karena setan itu cerdas, Bu. Enak saja, sudah digoda puluhan tahun, tiba-tiba mau diampuni dia. Nah, setan itu masuknya cerdas sekali. Kuat. Ya, kuat. Nah, sekarang, perhatikan sini. Ini poin kita. Orang ini menempuh jalan karena Allah, karena punya kebutuhan, jelas. Jadi doanya, satu, berpotensi terkabulkan. Yang kedua, yamuddu yadaihi ilas sama. Ketika sampai di tujuan, dia mengangkat tangannya. Begini, Bu. Dia angkat tangan. Hati-hati, orang yang berdoa dengan mengangkat tangan dalam keadaan yang dibenarkan, maksudnya benar mengangkat tangan, itu doanya lebih cepat dikabulkan dengan yang tidak mengangkat tangan. Pelan-pelan ya. Bahkan ada seorang bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika orang mengangkat tangan saat berdoa?" Kata Nabi, "Bagaimana menurutmu ada orang meminta menengadahkan tangannya, kamu punya tapi kamu nggak beri?" Kata orang ini, "Saya akan malu kalau tidak memberi." Kata Nabi, Allah lebih pemalu membiarkan tangan hamba mengangkat ke atas dan meninggalkannya dalam keadaan hampa.
Ya. Dan kalau mengangkat tangan tidak terpisah Bu ya, tapi mendekat gini. Mendekat, bukan terpisah begini. Ya. Jadi diangkat setinggi dada, kemudian didekatkan seperti ini. Jadi bukan menjauh tapi mendekat. Ya. Tapi ada sifatnya nanti ya, ada sifatnya. Kalau Jumatan cukup khatib dengan satu telunjuk saja. Dan kalau mengangkat tidak terlampau jauh ya. Kalau ada kebutuhan yang sangat kuat, angkat agak tinggi ke atas ya. Ya. Pelan-pelan. Yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga. Mohon maafkan saya kalau membahas yang inti-inti dulu ya. Nanti kalau ada kajian lagi kita bisa perdalam. Yang ketiga, orang ini kemudian berkata, Ya Rab, Ya Rab, thumma qala Ya Rab, Ya Rab, membaca dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Baik di ayat Quran ataupun di hadis ada isyarat-isyarat yang menunjukkan kalau seseorang berdoa memulai dengan Al-Asmaul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang berdoa biasa saja. Saya ulang ya. Bila ada seseorang berdoa mengawal dengan Al-Asmaul Husna akan dijawab lebih cepat, 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang berdoa biasa saja. Ya. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Ya. Ada Al-Isra ayat 110, ada Al-A'raf ayat 180, ada Quran surah Toha, ya. Quran surah 20 ayat ke-8, ada Al-Hasyr, Quran surah 59 ayat 24. Ya. Banyak sekali. Al-Asmaul Husna ada berapa Bu? Nah, cuma begini ya, cuma begini. Sebentar. Baik. Pelan-pelan. Sudah? Nah, karena di sini kita harus gantian ya, saya terus ibu dulu, saya ibu dulu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau ibu mau berdoa dengan Asmaul Husna, jangan baca semuanya. Baca aja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi ibu cari sifatnya, misal sedang punya kesulitan sulit, baca Ya Al-Fattah, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ya. Kemudian misal punya persoalan tentang rezeki, sebut namanya Ya Razzaq. Ya. Karena bahasa Qur'annya itu menunjukkan kepada itu. Jadi jangan dibaca semua. Kalau ibu minta semua, nanti dikasih kebanyakan, ibu nggak siap. Ya. Misal ada nama Allah namanya As-Sabr. As-Sabr itu diminta diberikan kekuatan sabar saat diuji musibah. Ibu misalnya sedang tidak ada masalah yang serius, lalu menyebut namanya Ya Sabar, itu artinya sama dengan minta diberikan musibah. Nggak pakai, minta diberikan musibah. Ya, seketika nanti Allah turunkan sifat sabar. Ya, jelas ya? Kadang-kadang nggak nyambung juga. Minta misalnya diberikan rezeki, yang ibu baca Al-Fattah nggak nyambung, atau Al-Quddus tidak nyambung. Ya. Tapi poinnya, orang ini melakukan tiga-tiganya. Satu, menempuh jalan. Kedua, mengangkat tangan ke langit. Yang ketiga, membaca dengan, perhatikan jawab Nabi, di sini saya tutup. Perhatikan kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Sampai kapanpun doanya tidak akan pernah terkabul. Padahal orang ini sudah melakukan ketiga-tiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat dibanding orang biasa. Karena dia sudah menempuh jalan, mengangkat tangan, plus memulai dengan Al-Asmaul Husna. Yang seharusnya setiap kegiatan ini 2 kali lebih cepat mengabulkan doa. Kata Nabi, sampai kapanpun dia berdoa, tidak akan pernah dijawab. Kalimatnya menggunakan anna. Anna itu menunjuk pada sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Ayo kita lihat. Famat'amu haramun. Karena makanan yang biasa masuk ke perutnya haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Perhatikan, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman. Wa malbasu haramun, pakaiannya haram. Yang paling hebat, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya pun haram. Ya. Maka jangan harap, kata Nabi, bisa dijawab doanya. Jangan harap bisa dijawab doanya. Karena itu kalau ada seseorang sudah menangis, jatuh bangun dalam tahajudnya, sudah puasa juga, ternyata belum terkabul doanya, coba cek, mungkin alternatif yang terakhir, ada sesuatu yang salah yang masuk dalam dirinya. Jelas ya? Maka dari itu berakhir kajian kita di sini ya dengan mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita itu makhluk mulia. Dia jangan pernah merendahkan kemuliaan kita di mata Allah dengan melanggar sesuatu yang tidak dikehendakinya. Yang kedua, kemuliaan kita ditentukan oleh 3 hal. 1, akalnya, 2, rohnya, 3, fisiknya. Maka carilah ilmu yang terbaik untuk memuliakan akal kita dalam pandangan Allah. Yang kedua, jaga roh dengan meningkatkan ibadah. Dan ini tidak mudah. Hati-hati Bu ya, sekali lagi hati-hati, karena roh ini menentukan kemuliaan dunia dan akhirat kita. Ya. Dan yang terakhir,
Jagalah keadaan fisik kita yang bukan hanya menjadikan kita sehat dalam urusan dunia, tapi fisik akan menentukan keadaan roh, bahkan penerimaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diberikan. Semoga Allah memberikan kebaikan